Pak Esau ini. Pak Esau, selamat pagi. Pak Esau, Bang, Baru duduk tuh. Bang Esau. Iya, selamat pagi, Bang Juma. Pagi, Pak. Bang Esau, ini ada topik yang menarik ini, Bang Esau. Saya mau, Bang Esau kan orangnya netral nih. Itu yang keluar dari kubur itu benarnya anaknya Bunda Maria atau bukan ya, Pak Esau? Silakan Pak Esau. Yang jelas, Isa Damasi itu tidak pernah dikubur. Artinya yang ada di kubur itu ya yang digantikan. Jadi beberapa literasi di kami menyatakan bahwa Isa Damasi itu dinaikkan ke langit. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang itu narasi orang Yunani lah. Jadi saya tidak sepakat, saya tidak tahu yang itu siapa. Nggak tahu Judas, nggak tahu Helal. Begitu Pak Andi. Maksudnya itu Pak Esau gimana? Kan sebagian mengatakan yang keluar dari kubur itu anaknya Maria begitu. Sedangkan datanya jelas waspada terhadap Kristus atau Yesus palsu gitu. Gimana itu Pak pendapatnya Pak? Iya. Di dalam literasi kami, setelah Isa Damasi diangkat oleh Elohim ke langit kedua di Taman Getsemani itu, beberapa narasi itu memang ada keluar dari kaum Yahudi dan Yunani. Jadi artinya siapa yang memang dikubur dan memang menurut versi Muslim diserupakan, ya benar adalah ya adanya itu adalah Judas atau Simon. Antara kedua orang itu aja yang memang literasinya jelas. Oh jadi menurut Pak Esau ini Yesua Amasia waktu berdoa di Bukit Getsemani disitulah diangkat hidup-hidup. Begitu ya Pak ya? Bukan di Taman Getsemani, beliau lari. Jadi begini ya. Ya gimana Pak? Menurut literasi kenasaran yang saya pahami, Isa Damasi itu memang lari, tetapi larinya adalah bukan ke Taman Getsemani, tetapi ke Al-Quds atau Ben Himikadas atau Al-Aqsa. Dan sanalah beliau diangkat oleh Elohim ke langit kedua. Karena di dalam beberapa literasi kami, perbatasan antara bumi dan langit itu hanya di Al-Quds. Dan ini juga tervalidasi oleh pihak Anda, yaitu di waktu Baginda mengalami Isra Mi'raj. Dia mirajnya di Al-Aqsa atau di Al-Quds. Artinya kesimpulannya menurut Anda anaknya Maria Yesua Amasia ini belum wafat, belum mati sampai sekarang ya? Iya, sepakat. Ah, ini baru Kristen lurus nih. Kalau ini dapat hadiah nggak Banyuma? Gimana, Ustaz Alif? Kalau gitu Pak Esau kenapa Anda berbeda dengan Kristen yang lain? Kenapa Pak? Ya, secara kaum antara Kristen dan Nasrani itu memang berbeda. Kitab sucinya juga berbeda. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Karena Injil ini seperti Anda ketahui adalah suatu bentuk pewahyuan yang memang oral sifatnya sama dengan Quran. Cuman tidak ditulis secara jelas. Maksudnya ditulis itu pewahyuan sama murid-muridnya. Nah, semasa kekhalifahan begitu Baginda meninggal, kekhalifahan itu adalah membuat suatu kodifikasi. Jadilah satu buku yaitu Quran. Berbeda dengan murid-muridnya Yesus Damasi. Mereka sebelum itu baru dibunuh begitu. Jadi Pak Esau meragukan yang ada sekarang di tangan miliaran orang itu, Anda meragukan itu bukan Injil gitu? Iya, tetapi beberapa kutipan ada Injil di sana. Karena tidak pernah Elohim berfirman kepada Lukas, Yohanes dan Matius. Itu hanyalah suatu pemahaman dari suatu pewahyuan Roh Kudus menurut orang-orang Kristen yang memang divalidasi di dalam Andi Antioquia itu. Ya, Oke. Okay. Artinya sepintar-pintar orang mau menghilangkan kebenaran, artinya di sana masih ada sisa-sisa kebenaran, betul ya?
Iya, bahkan di literasi Bibelnya sendiri pun bahwa Isa dan Masih tidak mengaku bahwa dia adalah seorang Tuhan. Dia adalah seorang nabi. Setuju kalau itu, Pak. Artinya Yesua Masia waktu ada di muka bumi itu menyampaikan secara oral dan kemudian tidak ada satupun atau menjaga oral itu ditulis. Begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Tapi kita bisa sebagai manusia berakal bahwa pasti Yesua Masia ajarannya pasti benar seiring dengan bagaimana ajaran Nabi Musa, Nabi sebelumnya. Pasti ada koneksinya atau sinkron. Begitu ya, Pak? Iya, betul. Yang saya Ya. pengen tanyakan kepada Bang Zuma ini adalah satu ya, yang memang satu apa ya, di dalam ranah ini saya jujur aja. Sekian lama saya mempelajari Islam, kebenarannya, dan memang suatu hal yang memang harus saya sadari, apa yang dikatakan bahwa masa atau kebenaran tentang literasi Injil ini adalah sesuatu yang sudah selesai. Beberapa validasi yang ternyata di Quran itu banyak diceritakan tentang kemuliaan Isa Al-Masih. Itu menjadi pergerakan terhadap hati saya ini. Saya memang menjadikan suatu pemahaman di dalam ketauhidan dan kebenaran tentang baginda Nabi Muhammad ini adalah suatu hal yang harus saya yakini kebenarannya, bukan hanya diimani, tetapi diikuti. Masya Allah. Ya tinggal ikrar aja, Pak. Karena kita tahu Yesua Masia itu kan mengajar 3,5 tahun. Syariat-syariatnya kan belum bisa kita implementasikan di zaman sekarang. Masih sangat terbatas toh, Pak. Nabi Muhammad SAW kan melengkapi ini semua. Nabi terakhir. Ya udah tinggal ikrar aja, Pak Esau. Mumpung di bulan suci Ramadan ini, Pak. Itu sih. Semoga Abang Esau dapat hidayah. Itu sih dari saya. Makasih. Baik, Bang Adi. Bagaimana saya harus memulainya? Karena memang jujur aja, selama 50 tahun saya di Indonesia memang mempelajari tentang ini kenasranian dan Islam itu ternyata perbedaannya tipis. Tapi memang harus saya akui dari beberapa pemahaman dari komal-komal dengan rekan-rekan di apologet Muslim ini, ya sebenarnya kalau boleh saya curhat sedikit, Bang Juma, saya telah bersahadat secara sir. Cuman memang saya harus keluar dari kaum saya sendiri di sini untuk menyakin hal itu. Jadi segerakan aja, Pak Esau. Tapi ya kita di sini nggak ada pemaksaan dalam memeluk Islam ya. Tapi kalau secara narasi Anda itu sebenarnya Muslim. Muslim secara berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya tinggal memperlengkap syariatnya saja. Ya syariatnya itu yang pertama ya syahadat, sholat dan seterusnya ke bawah, kelima hukum. Itu, Pak. Itu aja sih. Ya baik. Jadi saya harus apa nih kalau dalam melakukan syahadat? Karena memang berbimbingan atau saya harus ke masjid atau bagaimana? Ya di sini bisa Ustadz Alip ada Banyumada. Ustadz Alip silakan Ustadz. Masya Allah di bulan suci Ramadan ini Pak Isau ternyata banyak belajar dan ingin benar-benar kembali ke Islam. Ustadz Alip Banyuma silakan. Yang lain. Masya Allah. Masya Allah, Pak Esau, Allahu Akbar. Pak Esau ini dulu lawan debatnya Gurunda Juma sama Ustadz Alip nih, Ustadz Alip. Apa Pak Esau? Wah, Masya Allah. Mau syahadat? Ya, kalau diizinkan di sini, saya mau bersyahadat. Waduh, Masya Allah. Akhirnya, wah nanti guru kami yang pimpin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tak ada yang bisa menghalangi ketika hidayah itu datang. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, saya mendengarkan ya sepintas tadi saudara kita, sahabat kita Bang Esau ingin bersyahadat di bulan suci Ramadan ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Apakah itu benar dari hati yang paling terdalam, saudaraku? Ya betul Bang Juma. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara jemaat-jemaat yang saudara pimpin selama ini? Saya setelah keluar dari kaum saya sudah harus menyelamatkan diri saya sendiri. Sebelum menyelamatkan orang lain, saya harus selamat dulu. Begitu. Allahu Akbar, takbir. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. KTP saudara Esa ini apa? Jujur Bang Juma, demi Tuhan, KTP saya sudah saya rubah menjadi Islam. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya mau mandiri, begitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, gimana sahabat-sahabat yang lain? Izin, Guru, tapi dia belum bisa open cam nih. Dia masih sedikit. Beliau kan udah sering kita kenal gitu lah. Nanti minta nomor teleponnya. Langsung aja Bang Juma. Itu mestinya bisa itu open cam. PSA open cam dong. Udah 500 organik itu followernya. Oh iya bisa ternyata. Saya undang itu, buka cam. Nih, saya temenin. Hari Jumat lagi bersyahadatnya, Masya Allah. Kita sebagai umat muslim kalau ada kesalahan Pak Esau mohon maaf ya, karena sering berdebat dengan Pak Esau, terutama Guru Juma nih sering debat nih sama Pak Esau. Kadang ada emosi juga. Iya, mohon maaf ya, Pak Esau. Jadi Pak Esau monitor. Pak Esau. Iya. Iya, open cam ya. Mohon tidak keberatan ya. Open cam. Jadi muslim sejati insya Allah siap. Cek, Masya Allah, Pak Esau. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Gurunda, perangkat Gurunda Ya, ngadat lagi tuh. ngadat ya. Iya. Cek satu, udah beres. Oke, langsung kita syahadat. Ya, Bang Esau. Ya. Ikuti saya Bang. Baik. Simbol tauhid, satu tangan, satu jari. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah
illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Setelah ya perjuangan panjang kemudian mencoba untuk saudara kita ini yang menyatukan tekad, memperjuangkan ajaran keyakinannya kalau Yesus itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi saksi beliau sudah menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dengan demikian beliau sudah menjadi Muslim, menjadi Islam yang utuh. Ya. Semoga kemudian saudara kita, sahabat kita Bang Eso bisa istiqomah. Saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan abang kita ini mudah-mudahan istiqomah dan menjadi bagian dari pejuang yang ada di barisan terdepan para apologet Islam Indonesia. Silakan. Masya Allah, Gurunda, terima kasih. Momen yang sangat haru, kita sudah sering berdiskusi ya, bahkan berdebat dengan Pak Esau di mana beliau mempertahankan imannya, tapi malam ini Allah lembutkan hatinya, Allah ketuk hatinya, akhirnya menerima kebenaran Islam yang sudah dipimpin oleh guru kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah pada momen yang bahagia ini, momen yang indah ini. Mohon Pak Esau bantu aminkan doa ini, karena saat ini Anda yang paling bersih di antara kami, karena Allah sudah ampuni dosa Anda yang telah lalu. Ya, mohon bantu aminkan dan doa semua saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh orang-orang yang beriman, seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah selalu hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Ya Allah, Dat yang maha membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ya Allah di dalam agamamu ya Allah, dan lembutkanlah hati orang-orang yang kami cintai ya Allah, terutama bisa jadi di antara kami atau mungkin di antara keluarga Pak Esau ini sampai detik ini masih ada yang belum menerima kebenaran agamamu ya Allah, yang masih menolak kenabian Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka ya Allah. Baik itu saudara terdekatnya, bisa jadi anaknya atau istrinya atau siapapun mereka, orang-orang yang dicintai oleh saudara kita yang baru saja mualaf ini ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, agar mereka ya Allah, Pak Esau bersama orang-orang yang dicintainya ya Allah, bisa berkumpul di kehidupan yang abadi nanti ya Allah, yaitu di dalam surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliqul mi'ad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini rusak,
Jadikan kami menjadi orang yang berdosa, yang durhaka, yang ingkar ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan ketabahan ya Allah, kekuatan pendirian ya Allah, berdiri tegak dalam menjalankan amanah-Mu ya Allah, dalam menyiarkan Islam ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah, dan menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah. Berakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, alhan wa sahlan Faisal. Alhamdulillah di momen yang bahagia ini di bulan suci Ramadan, Anda akhirnya benar-benar dilembutkan hatinya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suatu kebanggaan buat kami. Kami senang itu karena apa? Bertambah saudara kami, bertambah orang yang ingin nanti saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mengingatkan ketika nanti kita tidak bertemu di jannah. Kita saling merindukan insya Allah. Udahlah, saya nggak bisa panjang lebar lagi. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau bisa Pak Esau nanti minta teleponnya dikasih ke hostnya aja ya, supaya kita bisa bersinergi ke depannya. Pak Esau mungkin di sini nggak mau menyebutkan alamat di mana, dari tim kami bisa menghubungi. Bisa ya berbagi telepon nanti Pak Esau, berbagi tempat gitu ya. Ya bisa. Silakan Kang kasih tahu Kang buat di DM nanti nomornya Kang. Ya, nanti telepon WA saya ke langsung ya. Catat nomornya. Buat teman-teman dicatat di bawah ya biar di screenshot sama Pak Esau. 081 plus 21 plus 474 plus 9002. Saya ulangi. 081 21 474 tambah 9002. Itu Pak Esau. Ya baik, terima kasih. Tujuannya nanti kalau Pak Esau membutuhkan sertifikat mualaf ya segera akan kita berikan dari Apologet Islam Indonesia, lebih memperkuat administrasinya. Kan gitu. Iya betul. Terima kasih. Datanya sudah di Bang Handi ya? Oh, beliau sih kan KTP-nya udah Muslim tuh. Islam udah. Oh, udah. Udah. Tapi untuk itu saya mewakili lah teman-teman, selama ini kita diskusi mungkin ada kata-kata tidak pantas beberapa bulan kemarin, udah mungkin mau setahun ya, belum setahun. Selama ini Pak Esau, mungkin Banjuma atau siapapun mengeluarkan kata-kata tidak pantas ya, kami mohon maaf ya sedalam-dalamnya dari kami di sini. Oh iya betul, sama kita mohon maaf Pak Esau ya. Saya minta maaf kepada Bang Bima dan kepada kami kalau saya juga ada salah. Yang lain. Ya, Pak Esau saya maafkan. Karena Saya mohon maaf Pak Esau. karena selama ini Pak Esau ini hanya mengatakan mengagumi Rasulullah, tapi tidak mau mengimani, percaya tapi tidak mau mengimani gitu. Cuman itu aja. Tapi alhamdulillah malam ini dibuktikan menjadi seorang mukmin dan muslim. Alhamdulillah. Intinya Pak Esau jangan lupa berbagi sama kita. Nanti abang di mana posisi, soalnya tim kami ada di sana. Kalau Anda mengalami kesulitan, apapun itu Pak Esau, misalnya perlu alat sholat, apapun itu, silakan menghubungi nomor yang tadi. Ya, mungkin Gurunda ada yang mau disampaikan Gurunda buat Pak Esau? Ya, alhamdulillah kalau saya sih sangat berharap kemudian karena
Bang Esau ini kan juga dalam berdiskusi juga berdata gitu kan ya. Saya berharap sahabat kita Bang Esau ini mau berdiri kemudian bersama dengan kita di garda terdepan, mengajarkan kemudian kepada saudara-saudara kita yang ingin memahami lebih jauh. Karena sebenarnya gini, banyak teman-teman kita non-muslim yang sebenarnya dalam hatinya sudah mengakui kebenaran Islam. Dengan kata lain, gugur ya keyakinan mereka sendiri. Meskipun itu belum mau kemudian menyatakan dengan jujur apa yang dibenarkan oleh hatinya ini. Mereka masih butuh kemudian tambahan-tambahan ilmu berupa argumentasi, data-data, contoh-contoh orang-orang yang percaya dan kemudian peduli, lalu kemudian menghabiskan waktu untuk mengkaji isi Bible, dan kemudian selanjutnya belajar tentang Al-Quran meski hanya terjemah. Mereka butuh ada yang menjadi contoh, ada yang menjadi penguat, ada yang menjadi alasan, sehingga mereka pun menyatakan bahwa apa yang dibenarkan hatinya itu harus betul-betul diaplikasikan dengan perbuatan, yaitu bersyahadat dan menjadi seorang mu'allaf yang istiqamah. Sekali lagi, saya mengharapkan kalau misalnya Bang Esau ke depannya ada waktu untuk supaya hadir di sini kita bersama berdiri paling terdepan untuk mengajarkan kepada anak bangsa bagaimana mengenal agama dan ajaran yang benar itu. Saya kira begitu dari saya. Sekian untuk sebentar, silakan. Bang Yuma, saya akan Masya Allah Bunda, Barakallahu fiik. Bunda Mila luar biasa. menunjukkan ke ajaran Islam ini. Terima kasih. Iya Bang, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Gurunda kapan pulang? Saya rindu sekali nih. Insya Allah hari kalau bukan hari Sabat, hari Ahad. Lama-lama saya tidak cium kok. Coba aku pulang. Iya kanda iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya Pak Esau kalau boleh tanya udah baru detik ini mau syahadat atau memang sudah lama ingin bersyahadat Pak Esau? Jujur Bang, dengan pertentangan hati di hati saya keluar dari kaum saya itu sebelum Ramadan. Karena saya memang menyatakan saya akan keluar dari kaum ini karena saya memang akan menganut Islam. Artinya, kalau orang sudah mau pindah keyakinan harus keluar dari kaum kami, maka saya lakukan itu. Secara sir saya sudah melakukan syahadat. Tetapi karena pertemanan dan ini, saya juga pengen ada pengakuan dari rekan-rekan sebagai sahabat untuk melakukan syahadat di sini. Jadi artinya seorang hidup sendiri menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim Islam, begitu. Masya Allah. Kita ini bukan cuma sahabat Bang Esau, tetapi kita adalah saudara dunia akhirat. Amin. Amin. Terus saya tadi sedikit bertanya nih Bang Handi. Tadi Bang Handi mengatakan KTP-nya udah Islam ya? Beliau sih iya, coba tanya. Ya, Pak betul, Esau memang KTP-nya udah Islam. betul. Karena dari diskusi Sabil ini tidak dibenarkan lagi dengan adanya literasi kepercayaan. Jadi saya harus mengambil satu sikap dan karena memang secara aturan itu harus ada nama agamanya yaitu Islam. Tidak mau dia di KTP-nya namanya Kristen. Oh gitu. Tapi keyakinan selama ini Kristen. Oh bukan, saya Nasrani. Oh Nasrani. Oh gitu. Oh ya karena kan di Capil kan tidak ada Nasrani ya, yang ada cuma Kristen ya Pak. Ya. Iya betul. Sejak kapan itu KTP-nya Islam Pak? Yang tertulis? Sebelum Ramadan. Maksudnya sejak kapan itu KTP-nya yang tertulis itu Islam? Tahun lalu Pak, tahun lalu.
Oh, tahun lalu. Alhamdulillah. Ya berarti memang tanda-tanda itu sudah dari tahun lalu ya Pak Esau ya. Iya betul Pak. Soalnya gini, Pak Esau ini dulu kan sering kita diskusi. Beliau itu kalau di zamannya di dulu Pak sebentar ya. Di zamannya Yesua masih hidup, ya Yesua benar, Pak Esau ini benar apa adanya di zaman itu. Dulu sering diskusi kayak gitu. Terus Banyua mengatakan zaman sudah berubah. Nabi Isa alaihissalam sudah nggak ada. Adanya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Disinilah selalu kita diskusinya di sana gitu loh ta. Betul ya Banyua ya di sana ya poinnya. Iya, betul. Nah, Saprilisa, Ya syukran. memang kalau saya tidak salah Bang Adi, memang saya pernah mendengarkan juga Bang Esau itu, dia tidak pernah mengaku Kristen ya. Tapi dia mengaku Nasrani. Nasrani, ya, betul. Iya, Betul iya. kan, betul. ya kalau boleh dikatakan ya Esau ini adalah aliran dari pendeta Bohira, Hawariun, kan begitu ya Banyuma ya. Iya, betul. Nah itu. Tapi sesudah itu syariatnya belum lengkap waktu itu. Ada Islam, ada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang sering kita bawa Pak Esau, bahwa kembalilah ke Islam secara kafah. Karena Anda tidak akan pernah meninggalkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Masya kalau memeluk Islam. Disinilah perdebatannya selama ini bertahun-tahun. Gitu ta. Betul. Iya, iya. Berarti pemahamannya Bang Esau ini, Isa itu atau Yesus Kristus itu sama dengan pemahaman kita orang Islam ya? Pak Esau ya? Iya, Oh, Masya Alhamdulillah. Berarti sempurnalah di pagi yang hari ini di 14 Ramadan Pak Esau mengucapkan kembali ke jalan yang benar. Jadi bukan masuk Islam ya Pak Esau ya, tetapi kembali ke jalan yang benar karena sesungguhnya manusia itu memang fitrah. Ya, fitrah. Tidak akan keluar dari rahim ibu kalau tidak ada pengakuan bahwa Allah itu cuma satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tidak akan mungkin keluar dari rahim ibu. Jadi kembali ke fitrah, kembali Pak Isra. Dan mohon kami semua di sini yang ada di sini dan netizen yang ada di bawah, karena Pak Isra ini dibaratkan bayi yang baru lahir kembali, mohon kami didoakan. Insya Allah doanya Bang Esau itu akan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya baik. Pasti saya doakan rekan-rekan. Karena saya Amin. Masya Allah. doa dan bantuan demi rekan-rekan di dalam menjalankan syariat Islam yang saya baru mulai. Nah itu kan syariat kan masalahnya. Jadi dulu syahadatnya Esau itu Yohanes 17:3 syahadatnya dulu. Sekarang syahadat yang resmi. Benar ya Pak Esau ya? Iya betul. Nah itu ta. Masya Allah, Masya Allah. Sampai saya merinding ya Bang Andi ini. Masalahnya kenapa? Tapi ini bukan secara tiba-tiba ya, ini bukan secara kebetulan. Memang Pak Esau barangkali dari tadi niatnya memang naik ke Komal ini dengan adanya Gurunda bahwa akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tetapi ya kita sebagai manusia kan melihatnya kok dengan secara tiba-tiba gitu ya. Itu kalau kita melihat sepintas. Tapi ini sebenarnya memang sudah niatnya barangkali naik ke Komal ini ya Pak Esau ya, bukan begitu Pak Esau? Iya betul. Oh, Sebenarnya saya- Barusan saya dapat WA nih barusan. Katanya Pak Bom Bom sama si Cebol lagi nangis di pojokan. Astagfirullahaladzim Kang. Ini akan ada aja deh akan. Tadi saya ngomong apa? Ya jelas selamat datang ya Pak Esau. Insya Allah Pak Esau jangan segan-segan ya menghubungi kami apapun itu. Itu intinya Bang. Nanti akan saya hubungi WA tadi. Mungkin besok ya. Saya bukan puasa sekarang. Jadi saya mohon undur diri Bang Juma dan rekan-rekan saya. Sebelum undur diri sudah ada nggak ayat suci Al-Quran, ayat-ayat pendek yang Anda hafal? Pasti ada nih. Sudah, saya punya Quran. Nah itu kan Belum, Bang Adi tanya. udah sunat pastilah, nggak mungkin. Hawariun itu was sunat. Nggak usah ditanya lah laki-laki dewasa. Hawariun sunat. Ya, Malu kita kalau nanya orang Hawariun itu sunat, malu kita. Sepertinya kita ini kafir nanyakan orang begitu, nggak perlu ditanya lah.
satu lagi Bang Esau yang saya tidak tahu, mungkin sering sudah Anda katakan di komal-komal ya. Yang saya mau tahu, apakah seperti Bang Esau ini di Indonesia ini ada semacam alirannya itu, Pak? Ya, kaum Nasrani di Jawa Barat itu berbasis di Tasik. Oh, ada ya, ada ya. Ya, mudah-mudahan lah Nasrani-Nasrani yang sealiran dengan Pak Esau yang selama ini mudah-mudahan juga dibimbing Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke jalan yang benar. Amin, amin. Ya, doanya adalah sempurnakan syariat. Itu intinya Pak Esau. Benar-benar. Ya, betul. Satu dong ayat suci Al-Quran yang pendek aja Pak Esau. Kita mau dengerin yang pendek aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Ini kalau Allahu pelafasannya Akbar. Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Lanjut. Ya kalau pelafalannya Bang Esau ini kayaknya udah lama sekali belajar ini. Udah mulai fasih dalam membacanya. Bahkan banyak barangkali teman-teman yang kalah dalam pengucapannya itu, pelafasannya. Saya kalah. Ya, karena kan Arama Maksud saya itu juga Bang Adi. ya karena kan sama dengan Arab itu tidak terlalu baru, jadi saya bisa menghafal sedikit. Tapi berbelajar. Baik Bang Juma, Bang Handi dan rekan-rekan yang lain, terima kasih Ya, sekali. makasih saudaraku ya. Bantuannya kalau memang Oke, makasih. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Esau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua aku datang besok. Yang masih ingat ngototnya tuh, loh kalau memang percaya Rasulullah sholat Pak, kita ada sholat waktu. Saya juga ada sholat kata dia. Saya malah 7 waktu. Aduh mah ngotot terus ini Mas. Tapi ya alhamdulillah ya sekarang udah hidayah. Ya, saya keras ke dia itu pada saat saya bertanya ke dia, Anda ini suku apa? Yesus itu kan untuk Bani Israel, Anda Bani apa? Oh, ngeyel di situ beliau, Masya Allah. Oh, sepertinya Ngeyel. ya Guru ya. Oh, Buset, ngeyel. ngeyel. Pernah kami saling keras satu kali. Bersikeras satu kali, sekian banyak berdiskusi, sekali saya ingat itu kami ribut terkait itu tadi, suku itu tadi. Sempat beliau ngeyel di situ, tapi saya tahu sengeyel-ngeyelnya dia hatinya nangis pasti, karena dia nggak bisa kemana-mana. Taurat untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, hanya keliling mutar-mutar. Tapi saya paham, orang ini cerdas. Orang ini kemudian punya hati. Hanya karena dia kemudian entah kenapa dia mengaku sebagai Nasorios, sebagai seorang Nasrani. Tapi ketika dia membantah ya pernyataan-pernyataan yang saya bawa dari data Bible, Yesus hanya untuk Bani Israel, Yesus berdoa untuk Bani Israel, Yesus bermujizat untuk Bani Israel. Kemudian saya tahu kalau hatinya lagi menangis, membenarkan ucapan-ucapan Bang Suma dan menolak ucapan sendiri. Itu saya tahu. Makanya sempat saya berdoa waktu itu, ya Allah orang ini kasih hidayah, karena dia sudah selangkah masuk Islam. Ya, alhamdulillah malam ini kita saksikan doa kita diijabah oleh Allah, hatinya dilembutkan, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau istiqamah dalam agama ini. Amin.